Bab 3370. Pemukulan dengan satu tangan. Mendengar perkataan Mileye dan peri, Quincy menggeleng sambil menebar senyum. Anak kecil ini benar-benar nakal. Dari kejauhan, seorang perempuan menatap Mileye tanpa memberikan pernyataan. Saat itu, Mileye mendadak memberikan pernyataan, "Nona, apakah kamu adalah roh di dalam menara ini?" Perempuan itu mengiyakan, "Roh perang. Roh perang." Mileye mendadak merasa heran, apakah itu berarti kamu adalah roh-roh yang ada di dalam menara ini? Perempuan itu mengiyakan sedikit. Mileye memberikan pernyataan dengan pelan, "Jadi, kamu sudah lama berada di dalam menara ini, bukan?" Perempuan itu mengiyakan, "Aku bahkan sudah lupa berapa lama aku berada di sini." Mileye tertawa sambil bertanya, "Kalau begitu, maukah kamu bergabung dan pergi bersama kami?" Perempuan itu menatap Mileye, "Pergi." Mileye mengiyakan. Perempuan itu dengan suara serius memberikan pernyataan, "Apakah kamu tahu tentang roh alam semesta?" Mileye sedikit mengiyakan, "Peri sudah memberitahuku tentang itu." Perempuan itu menatap Mileye, "Apakah kamu mampu mengalahkannya?" Mileye berpikir sejenak, lalu memberikan pernyataan, "Mungkin boleh dicoba." Perempuan itu menggeleng, "Kamu sedang bercanda?" Mileye menebar senyum, "Kalau begitu, mau pergi atau tidak?" Perempuan itu mengiyakan, "Mau." Mileye menebar senyum, "Baiklah, ikutlah bersama kami. Tentang roh alam semesta, aku akan berbicara dengannya nanti." Perempuan itu menatap Mileye, "Kamu tidak akan mampu berbicara dengannya. Sebenarnya, dia sama sekali tidak akan mau berbicara denganmu. Dengan sifatnya, dia lebih suka langsung menyiksa dan membunuhmu." Mileye memberikan pernyataan, "Apa yang kumaksudkan adalah, aku akan berbicara atas nama keluargaku dengan dia." Perempuan itu mengerutkan kening, "Atas nama keluarga kamu?" Mileye mengiyakan, sambil menebar senyum, "Ya." Mendadak, peri menarik lengan Mileye, lalu memberikan pernyataan pelan, "Kakye, keluarga kakak semua pandai berkelahi ya." Mileye serius memberikan pernyataan, "Mereka semua sangat rasional." Peri ragu sejenak, lalu memberikan pernyataan, "Kakak bergaun polos tidak sangat rasional. Dia selalu membuatmu mengiyakan atau menggeleng, dan kalau menggeleng, kepalamu boleh hilang begitu saja." Mileye tampak kaku. Dari kejauhan, perempuan itu melempar pandangan pada Mileye, "Aku akan pergi bersamamu." Mileye menebar senyum, "Baiklah." Dengan itu, telapak tangannya terbuka dan sebuah menara kecil muncul di tangannya. Sesaat kemudian, menara kecil itu langsung menarik menara ajaib di kejauhan ke dalamnya. Mendadak Quincy memberikan pernyataan, "Itu milikku." Mileye menggeleng sambil menebar senyum, "Semua ini milikmu." Hanya dengan tangan Quincy, semua benda tersebut dapat digunakan sebaik mungkin. Mendengar kata-kata Mileye, Quincy menebar senyum dengan senang. Mileye melihat ke arah sebuah menara tinggi tidak jauh dari sana dan memberikan pernyataan, "Ayo pergi." Mereka berjalan menuju menara tersebut. Ketika mereka sampai di pintu menara, suara mendadak terdengar dari dalam, "Tolong selamatkan aku." Mendengar itu, ekspresi Mileye dan yang lainnya mendadak menjadi aneh. Meminta pertolongan. Mileye melihat ke dalam menara, suara dari dalam menara kembali terdengar, "Tuan besar, tolong selamatkan aku." Mileye menebar senyum, "Siapa kamu?" Suara itu memberikan pernyataan, "Aku adalah Tiandao, terperangkap di sini selama miliaran tahun." Tiandao. Mileye berbalik melihat peri, dan peri menggeleng, "Yang hidup lebih lama dariku, aku tidak kenal." Mileye menggeleng sambil menebar senyum,
lalu ia mendekati pintu menara. Apakah kamu Tian Dao? Suara dari dalam pintu menjawab, ya. Mileye memberikan pernyataan, bolehkah kamu memperkenalkan dirimu sendiri? Setelah beberapa saat keheningan, Tian Dao memberikan pernyataan, selama berjuta-juta tahun, aku adalah Tian Dao dari alam semesta ini. Aku diciptakan oleh roh alam semesta, untuk mengelola alam semesta ini selama dia tertidur. Mileye bingung, lalu mengapa kamu dikurung olehnya? Tian Dao terdiam. Mileye mengerutkan kening dengan sedikit ketidakpuasan, tidak mau bicara. Tian Dao menebar senyum pahit, bukankah dia selalu dalam tidur? Dan kemudian alam semesta ini selalu di bawah kendaliku. Lama-kelamaan, aku merasa agak tidak puas, bukan begitu? Lalu, aku bersama dengan para master di daratan ini memberontak bersama. Akhirnya pemberontakan itu tidak berhasil, dan akhirnya semuanya seperti ini. Mileye mendadak kehilangan kata-kata. Sialan. Kamu masih memberontak. Tian Dao melanjutkan, tentu saja, yang lebih membuatku tidak senang adalah perbuatan itu, sebuah peradaban kosmos, ketika menghancurkan, begitu tanpa belas kasihan. Sangat tidak manusiawi. Mileye bingung, mengapa dia tidak membunuhmu? Tian Dao mendesah pelan, aku juga pernah bertanya padanya pertanyaan itu. Dia mengatakan, menjebakku di sini untuk selamanya adalah hukuman yang paling menyiksa. Mileye memberikan pernyataan pelan, jadi, dia sangat membencimu. Tian Dao sekali lagi mendesah, tanpa berkata-kata. Mileye bertanya, jika aku menyelamatkanmu, apa yang mampu kamu bantu untukku? Tian Dao menjawab, bertarung. Sekarang aku keluar, di dunia ini, selain darinya, sepertinya tidak ada yang mampu menahan satu pukulanku. Mileye menebar senyum, jadi aku tidak berani melepaskanmu. Orang ini berani memberontak terhadap roh alam semesta, kalau dilepaskan, mungkin akan menjadi sasaran pukulan pertamanya. Meskipun dia tidak takut, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Tian Dao mendesah pelan, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, aku boleh menjamin padamu, setelah keluar, aku tidak akan berbuat sembarangan. Mileye menggeleng sambil menebar senyum, lalu melihat Quincy, ayo pergi. Quincy mengiyakan. Beberapa orang menuju ke menara lain. Tian Dao segera memberikan pernyataan dengan panik, jangan pergi. Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak akan berbuat sembarangan, sungguh. Mileye tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Setelah beberapa saat hening, Tian Dao mendadak memberikan pernyataan, apa jika aku berikan kepadamu sehelai jiwa spiritual? Bagaimana menurutmu? Jiwa spiritual. Mileye berhenti, ia berbalik melihat menara tinggi tersebut dan Tian Dao memberikan pernyataan, bantu aku melepaskan segel di sini dan saya akan memberikanmu sehelai jiwa spiritual. Dengan begitu, kamu boleh mengendalikanku. Mileye menggeleng, tidak perlu melakukan hal-hal kacau seperti itu. Sebagai gantinya, setelah kamu keluar, bantu aku selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, kamu boleh pergi dengan bebas. Bagaimana menurutmu? Tian Dao diam sejenak lalu memberikan pernyataan, jika itu untuk melawan roh alam semesta, itu tidak perlu. Karena kita pasti tidak mampu mengalahkannya. Mileye menebar senyum, bukan roh alam semesta, melainkan roh dewa. Mendengar itu, Tian Dao mendadak terkejut, apakah roh dewa itu masih ada? Mileye bertanya balik, pada zamanmu, apakah roh dewa itu ada? Tian Dao menjawab dengan suara berat, ada. Mileye melanjutkan, apakah kamu pernah bertarung dengan mereka? Tian Dao memberikan pernyataan, pernah bertarung, tetapi tidak ada pertarungan yang definitif. Ketika mereka menyerang secara besar-besaran, roh alam semesta langsung turun tangan. Mileye memberikan pernyataan dengan pelan,
jadi begitu adanya. Tian Dao memberikan pernyataan dengan serius, jika membantu kamu melawan roh dewa, itu bukan masalah, aku mampu menjanjikan itu. Milei Ye mengiyakan, ia membuka telapak tangannya dan mendadak pedang biru gaib meluncur keluar, kemudian langsung memotong pintu menara. Berderak, pintu menara hancur. Pada saat itu, seorang pria berpakaian hitam melangkah keluar dengan perlahan. Pria itu memiliki rambut panjang yang tergantung, dari penampilannya, terlihat berusia sekitar 40 tahun, wajahnya penuh dengan kesan masa lalu yang sulit. Tian Dao. Setelah Tian Dao keluar, ia mengangkat kepala melihat ke langit. Setelah sejenak, dengan rakusnya, ia menarik napas dalam, akhirnya keluar. Sambil memberikan pernyataan demikian, kedua tangannya perlahan meraih erat. Secara mendadak aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Seketika, seluruh alam semesta menjadi mendidih dalam momen ini. Pada saat itu, peri yang berada di samping mendadak memberikan pernyataan, dengan bermain seperti ini, tidak takut membangunkan roh alam semesta. Mendengar itu, Tian Dao segera menarik kembali semua aura, lalu menebar senyum sambil memberikan pernyataan, maaf. Kemudian, ia mendadak melihat ke arah Milei Ye, menilai Milei Ye sejenak, lalu bertanya, bagaimana aku boleh memanggilmu? Milei Ye menebar senyum, Master Pedang Dunia. Tian Dao mengiyakan sedikit, mulai sekarang, aku akan membantumu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, aku akan mendapatkan kebebasan kembali. Bagaimana menurutmu? Milei Ye mengiyakan, tentu saja. Tian Dao tertawa besar, kamu tenang saja, di dunia ini, kecuali roh alam semesta, aku dapat mengatasi siapa saja dengan satu tangan. Hahaha. Bersambung.